Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Dijawab dewe rano uwong. Anak-anak sekolah Pak Su masih kerja belum pulang. Pak Su lembur teman-teman. Nah, belum ke thumbnail, judul thumbnail gimana pertemuan saya dengan Pak Sua. Banyak lika-likunya teman-teman, nggak langsung ketemu ya. Saya di Taiwan berapa bulan baru ketemu Pak Sua. Oke, nah ini dapat beras teman-teman dari kakak ipar, kakak suamiku yang pertama. Dia tuh sering ngasih beras teman-teman, walaupun nggak direkod ya, saya nggak pernah ngerekod karena dia sendiri nggak mau direkam. Jadi yang direkam beras ya. Nah, satu ya, dua, tiga, empat teman-teman ya. Dan itu tiap minggu ngasih paling sedikit itu 3 kayak gini ya teman-teman ya. Tambahan ini biasanya 3, ini sekarang dapat 4. Dan itu sering ngasih, bulan ini kayaknya ngasih 10 sak. Saya nggak tahu dari mana, saya coba tanya suami saya, teman-teman tanya itu kakaknya dari mana, katanya itu pemberian gitu ya. Kayak ada di gereja-gereja kayak gitu, karena setiap minggu kakak suami itu ke gereja ya teman-teman. Keluarga suami saya itu Kristen, jadi mereka ke gereja tiap minggu dan mendapatkan beras ini atau gimana. Dan itu dikasihkan kita karena kakaknya itu sendirian teman-teman. Jadi dia tidak masak, jarang masak dan jarang pulang ke rumahnya. Dia kerjanya jauh teman-teman, dan pulang itu 1 minggu sekali ke Taichung. Dekat sini lumayan jauh, di 30 menit dari rumah kita. Jadi memang agak lumayan jauh. Jadi kalau dia pulang itu selalu bawa beras dan dikasihkan ke kita teman-teman. Karena dia sendirian. Kalau sendiri tuh gimana, masak nggak habis kan, sayang ya. Makanya mereka kakaknya tuh sering beli, jarang masak lah. Pokoknya intinya tuh pokoknya nggak pernah masak kayaknya teman-teman. Karena kadang di gereja itu siang kalau ke gereja dikasih makan, biasanya kayak gitu ya. Saya kurang tahu, biasanya saya kurang ngerti. Oke. Buat kalian semuanya subscribe. Terima kasih banyak yang selalu mendukung, terima kasih banyak yang selalu menonton. Pokoknya jangan lupa teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan, jika suka di komen, di like, di subscribe, komen yang baik-baik, dan komen apa saja, boleh tanya apa saja, nanti pasti saya akan jawab, dan ada kesempatan pasti saya akan balas ya teman-teman. Karena beberapa bulan kemarin saya setelah pulang Indonesia banyak sekali kejadian-kejadian tidak saya up di sini, jadi saya kurang konsentrasi, kurang aktif ya teman-teman untuk membalas, karena semua itu ada jawabannya nanti ya teman-teman. Sekarang saya mau share, karena memang ada yang tanya, share pengalaman gimana sih ketemu suami di Taiwan. Jodoh, intinya tuh jodoh ya teman-teman. Oke, sebelum saya ke pokok permasalahan, saya masak nasi dulu, habis masak nasi, jemput anak, habis jemput anak, masak, habis masak makan. Nanti saya akan cerita ya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya tidak memasak. Nah, nanti ceritanya agak panjang. Kalau kepanjangan nanti part kedua, kepanjangan lagi part ketiga, karena lika-likunya panjang teman-teman ya. Bukan cuma segini tapi panjang, dan pokoknya ceritanya tuh asik. Karena sempat saya menolak cintanya Pak Sua. Karena itu ya teman-teman, jodoh. Kalau nggak jodoh nggak bakalan saya punya anak 2. Oke, saya masak dulu, jemput anak sekolah, masak sayur. Pertama saya masak nasi dulu ya teman-teman, karena nasi itu paling lama. Jadi terus nanti saya jemput anak sekolah, pulangnya langsung masak. Nih ya teman-teman ya, nih dapat 1, 2, 3, 4. Nah ini saya nggak beli, bulan sering saya tidak beli ya teman-teman. Nih saya dikasih, bahkan saya jual sendiri. jujur teman-teman ya, disyukuri. Rezeki sedikit banyak harus disyukuri ya teman-teman, karena rezeki itu datangnya tidak terduga dari manapun. Jadi jangan patah semangat, terus semangat berusaha. Setiap usaha pasti tidak akan membohongi hasil ya teman-teman. Allah Maha tahu, Tuhan tuh Maha tahu. Kalau kalian diem ya nggak akan dapat rezeki. Makanya teruslah berdoa dan berikhtiar. Nih
dapat ini sering teman-teman. Aduh, satu bulan ini bahkan saya tidak beli beras sama sekali. Oke, ngomel baik gak masak-masak. Oke teman-teman, langsung saja. Tadi saya sudah jemput anak sekolah, sudah masak, anak-anak sudah sekolah dan anak-anak sudah tidur. Dan ini saya berada di kamar Nasi Noval. Kalau ada ikan-ikan kayak gini ya teman-teman, ini gambar ikan-ikan kayak gini, dekorasi ikan ini di kamarnya si Noval. Karena si Noval belum berani tidur sendirian, si Noval tidur sama kakaknya Sevia ya teman-teman. Sebelum ke pokok permasalahan judul thumbnail, nah kenapa Mbak saya ganti baju? Tadi kan udah mandi teman-teman, sudah mandi, ganti baju, dandan, nah biar cantik toh, biar mending sedikit, jangan banyak-banyak karena kita di rumah tidak keluar. Oke teman-teman, gimana cerita saya ketemu Pak Su, suami saya di Taiwan. Nah sebelum ke Taiwan, prosesnya itu panjang sekali ya teman-teman. Kenapa saya mau ke Taiwan? Kenapa harus di Taiwan? Apakah dijodohkan? Apakah saya datang ke sini jadi TKW? Apakah melalui agen? Nah, ini saya akan cerita sedetailnya sebelum saya ke Taiwan ya teman-teman. Kenapa saya minat ke Taiwan? Nah, kalau saya nggak punya minat ke Taiwan, nggak mungkin saya ketemu suami saya di sini ya teman-teman. Makasih. Nah, di sini awal ceritanya saya dulu umur berapa ya teman-teman? Luar negeri itu saya menjadi TKW, minat jadi TKW itu awalnya ke Hong Kong dulu ya, jangan kaget, saya pernah ke Hong Kong ya teman-teman, tahun 2000. Langsung saja ya teman ya ceritanya biar nggak panjang, nanti kalau panjang saya akan part kedua ya. Tahun 2000 saya mendaftarkan di PT-nya PT Surabaya, PT Langkah Mandiri apa ya, lupa saya teman-teman ya. Nah itu tahun 2000 ya teman-teman. Nah di situ saya juga banyak teman, pokoknya teman dari berbagai negara. Yang dulu saya ingat teman saya itu kebanyakan dari Lampung. Nggak tahu teman saya sampai sekarang nggak ada kabarnya. Mudah-mudahan dengan saya bikin channel YouTube mereka bisa menonton saya mencari mereka, itu baik semua teman-teman saya, teman-teman Lampung, ada juga Madiun, Mbak Sulastri, Aning, terus Rosalina, saya lupa itu namanya, Rosa, anak Lampung, Ewis Nalia, anak Lampung juga. Halo Ewis, jika kalian menemukan saya tolong ya komen di bawah, saya kangen sama kalian semuanya. Tahun 2000 sampai sekarang 2022, orang belinya 20 tahun lebih ya teman-teman ya. Saya kehilangan kontak sama mereka. Dulu mereka itu kayaknya punya channel namanya waktu itu masih pakai Yahoo ya, masih di Hong Kong itu ada ya chat-chatan gitu, kita chatting gitu pakai itu komputer gede gitu ya teman-teman. Kalau di Hong Kong itu tahun 2000 sudah ada. Dan saya itu sudah punya channel waktu itu namanya Maya, lupa pokoknya kita itu sudah punya channel, tapi enggak bikin YouTube kayak gini, itu pakai Yahoo sebangsa Facebook itulah teman-teman ya. Kita bisa ngedate, bisa catatan sama seluruh mancanegara kayak gitu. Pokoknya yang di Hong Kong pasti tahu lah dulu tahun 2000-an. Nah, habis itu saya ke Hong Kong ya, terbang ya teman-teman, masuklah ke Hong Kong. Dan di Hong Kong saya pertama kali di Stanley, namanya kota Stanley, pusat penjara Hong Kong. Nah kebetulan majikan saya waktu itu namanya polisi, dan polisinya bukan polisi jalanan teman-teman, polisinya penjaga penjara Hong Kong di Stanley. Itu besar sekali ya penjara Hong Kong di Stanley. Bagi Anda yang berada di Hong Kong masih tahu ya di Stanley ya. Nah pantai Stanley itu bagus banget. Nah singkat cerita, saya majikan saya Hong Kong di Stanley, karena saya pindah ke majikan ya teman-teman, itu cuma 2 tahun. Dan itu pun saya mempertahankannya karena sebenarnya saya nggak betah, cuma saya ingin kontrak saya benar-benar habis. Nah majikan saya itu orang Cina asli, Talu ya teman, kalau bahasanya Hong Kong Tailok.
kalau nggak salah ya, orang Hong Kong. Halo. Nah, majikan saya itu orang Thailand. Nah, waktu itu waktu 1 tahun lebih saya berada di majikan itu, saya menjaga anak satu ya teman-teman, anaknya cuma satu, laki-laki. Itu dipindahkan ke Thailand, ke Cina. Nah, waktu itu saya sudah diajak berapa kali waktu itu ya, sebelum dipindahkan saya itu diajak seminggu, ternyata saya diperkenalkan teman-teman. Nah, waktu majikan saya dipindahkan kerja di Thailand, saya itu mau diajak di sana. Saya nggak mau teman-teman, karena saya maunya di Hong Kong. Saya mau putus kontrak, tapi majikan saya nggak mau. Tolong dong sampai 2 tahun aja. Oke lah, saya tulis perjanjian sama majikan bahwa saya cuma 2 tahun ikut kontrak majikan ini, karena saya nggak mau di Cina ya teman-teman lama-lama. Akhirnya saya dibawa di Cina, dan ternyata saya ditipu ya teman-teman. Setelah di Cina di sana, ternyata saya ditempatkan di sana. Waktu mau kontrak saya habis, kalau saya nggak ngomong, mereka akan melanjutkan kontrak saya, tapi kan harus ketentuan tanda tangan kita dong waktu itu kan. Nah, waktu kurang lebih 1 bulan ya, kok nggak ngomong gitu ya kan, saya kontrak saya sudah mau habis, kok majikan ini nggak ngomong. Saya itu udah lama di Cina, berapa bulan gitu ya, 5 bulan kayaknya teman-teman ya. Jadi 1,5 tahun saya itu di Hong Kong, habis itu diboyong ke Cina sama majikan saya. Alhamdulillah saya pernah ke Cina ya teman-teman, walaupun cuma 5 bulan. Nah, itu saya dibiarkan teman-teman, pokoknya disibukkan dengan segala pekerjaan. Nggak berat-berat amat sih pekerjaannya, cuma bersih-bersih, jaga anak gitu ya. Mungkin dikiranya saya lupa kontrak saya habis atau keenakan di situ, tapi saya nggak betah. Saya nggak punya teman di situ teman-teman, nggak ada teman sekeliling. Memang elit sih, rumahnya tuh elit banget gitu, bagus banget, gede, bagus. Di Talu itu ya, di Cina, maaf kalau kalian nggak tahu, di Thailand. Kalau orang bahasa Hong Kong itu Thailand, kalau kita bahasa Thailand itu Talu ya teman-teman. Nah, waktu itu saya ngomong sama majikan kurang 1 bulan kontrak habis. Majikan, saya mau kontrak habis, saya mau balik ke Hong Kong, saya mau cari majikan baru. Majikan saya mempertahankan, saya telepon agent yang di Hong Kong jemput saya mau break, bukan putus kontrak, karena saya sudah finish 2 tahun ya teman-teman ya. Saya finish kontrak, saya mau balik ke Hong Kong. Waktu itu saya dipertahankan, saya nggak mau, saya nangis-nangis teman-teman, saya mohon, karena memang di situ nggak ada teman. Kalau mungkin ada teman 1, 2, 3 mungkin saya betah ya teman-teman, nggak ada teman sama sekali. Nah, akhirnya bertengkarlah saya sama majikan, bla 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 bla, udahlah. Terus majikan saya, udah kamu balik ke Hong Kong, saya antar, terus gaji kamu saya nggak dibayar, gaji yang 1 bulan itu yang terakhir nggak dibayar, nggak masalah, saya nggak dibayar, nggak masalah, yang penting saya kembalikan ke Hong Kong. Nah, akhirnya saya ke Hong Kong ya teman-teman, balikin benar. Waktu itu agent saya berada di North Point ya, North Point. Saya ingat banget waktu agent saya bilang, kamu mau cari majikan atau pulang Indonesia? Saya mau cari majikan. Nah, ini awal mulanya teman-teman, petaka buat saya. Memang teman-teman ya, majikan yang saya pertama kali di Hong Kong tuh baik banget sebenarnya, baik, nggak cerewet, super baik pokoknya. Makanan oke, tahu sendiri kan, kalau di Hong Kong itu kadang makan sendiri kebanyakan waktu itu ya, kebanyakan. Nah, waktu saya balik ke Hong Kong, saya cari majikan, bla 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 bla, agak susah teman-teman ya. Ada yang jaga anjing ya, saya nggak mau anjing sama bersih-bersih. Waktu itu saya nggak mau, saya mau jaga anak aja atau gimana, atau bersih-bersih gimana, pokoknya saya nggak mau. Saya menemukan majikan satu, majikannya super kaya, punya perusahaan, tetapi di sini saya harus potong rambut. Waktu itu rambut saya kan udah daun ya teman-teman, cepet banget, udah separuh gini, pokoknya panjang lah rambut saya waktu itu di Hong Kong. Sayang sekali fotonya kemarin saya nggak bawa ya teman-teman. Saya masih lugu sekali di Hong Kong itu. Nah, waktu saya interview sama majikan itu, baik banget teman-teman, potongannya kayak laki-laki ya. Majikan saya perempuan itu kayak laki-laki, fresh gitu pokoknya, itu baik banget ya teman-teman. Dan saya waktu itu cuma ketemu majikan perempuan,
yang laki-laki nggak ketemu. Majikan laki-laki itu super sibuk, nggak tahu dia kerjanya di luar kota atau di luar negeri. Saya jarang ketemu majikan laki-laki, teman-teman. Jadi yang ngurus itu majikan perempuan. Oke, singkat cerita, nah akhirnya saya diboyong. Perjanjian saya potong rambut dulu. Nah, itu perjanjian pertama kali potong rambut saja, nggak selamanya saya potong rambut, karena saya nggak teken potong rambut selamanya ya teman-teman waktu itu. Nah, ini prahara pertama kali. Just masuklah saya ke majikan yang kedua. Waktu itu gajinya berapa ya? 3.200 gaji full ya teman-teman waktu itu. Nah, waktu saya masuk kerja di situ, ada anak yang umur SMP, ada anak satunya umur SD. Yang satu SMP perempuan, cewek, baik sih sebenarnya. Yang satu laki-laki itu masih SD. Aduh, bandel. Maklum ya, laki-laki apalagi masih SD, bandel. Bandel tapi masih bisa dihandle kalau menurut saya teman-teman. Nah, di situ masya Allah, petaka di rumah itu teman-teman. Rumahnya tuh kecil, tapi pekerjaan sehari itu enggak beres-beres sampai jam 2 malam. Saya bangun jam 6 pagi, mulai jam 6 itu sampai jam 12 sampai jam 2 teman-teman. Itu setiap hari di Hongkong itu luar biasa pokoknya. Dan kebanyakan orang Hongkong itu ya, cuci baju itu tengah malam, habis semuanya mandi baru dicuci teman-teman. Itu kan bayangkan, kita harus nunggu cucian dulu baru dicuci baru dijemur, itu tengah malam dulu ya kebanyakan. Kalau sekarang saya nggak tahu di Hongkong gimana sih. Mulai pagi nyiapkan sarapan, aduh, kaya raya tapi super pelit, masya Allah. Jadi semua itu harus pakai waktu teman-teman. Masak itu ada waktu, manggang roti berapa menit, 2 menit 3 menit pakai waktu, didididit lari. Jadi kita manggang roti jebret, kita kerja lain teman-teman, gitu kan. Pokoknya masak apa pagi itu ya, terus ngantar anak sekolah. Itu prahara banget di rumah itu. Saya sampai sekarang trauma banget dengan majikan yang kedua di Hongkong. Suka nyulit teman-teman, ngerti nggak suka nyulit. Jadi habis jam pagi 9 habis ngantar anak-anak, kita kerja pagi itu nggak ada kerjaan beres teman-teman, didulit, disuruh ngerjain lagi sampai siang jemput sebelum siang, sampai siang jam 10-11 itu kita nyiapin masak siang ya, karena ngirim. Kalau di Hongkong itu kebanyakan yang kalau punya TKW pembantu ya, itu maaf ya, pembantu itu biasanya kalau punya anak sekolah itu suruh ngirim ya teman, kebanyakan dulu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Beda kalau di Taiwan. Di Taiwan kan masak makan itu di sekolahan ya. Kalau di Hongkong dulu itu kebanyakan kayaknya ngirim ya teman-teman. Ya saya pokoknya saya tiap siang itu ngirim makanan ke sekolah teman-teman. Bayangkan. Nah, itu tiap hari. Jadi kerjaan tuh nggak kelar-kelar. Cuci mobil tiap hari. Padahal mobilnya tuh nggak kotor, nggak dipakai teman-teman. Karena mobil dua, yang satunya itu dibawa majikan laki-laki, yang satunya nganggur, kadang dipakai kadang enggak. Itu tiap hari dicuci teman-teman, masya Allah Gusti. Dan tiap hari jendela didulit, meja ini didulit teman-teman. Kalau kotor saya bersihin lagi. Pernah saya waktu komplain, pernah satu kali komplain, majikan Dadai, saya panggilnya dulu tuh Dadai sama Sinsang. Dede sama Sinsang ya, saya masih ingat kalau di Hongkong itu Sinsang. Dede, ini kan sudah saya elap, terus ada angin, debu kan otomatis kan kotor, tutup aja pintunya, kelambunya, saya bilang gitu. Jendela nggak apa-apa dibuka, tapi kelambu ditutup. Dia diem teman-teman, nggak jawab. Saya tutup sendiri, dia juga diem. Oke lah. Korden apa itu teman-teman, seminggu sekali dicuci. Orangnya tuh bersihan sama sekali, bersih, pokoknya super bersih, super, aduh nggak ngerti lah, pokoknya super bersih teman. Ada aja kerjaan pokoknya sampai malam. Jadi siang tuh masak, sore itu ngerjain kayak ngeluarin di buffet, buku-buku ini juga dilap teman-teman. Kalau nggak ada kerjaan, saya tuh kayak gini-gini tuh disuruh ngelap satu-satu bukunya. Pokoknya dia tuh super pembersihan. Ada punya penyakit gitu loh, pokoknya nggak boleh kotor sedikit. Dan memang di keluarga itu tidak ada rambutnya panjang, pres laki ya teman-teman,
majikan sama anaknya perempuan itu juga anaknya potong pendek semua, bukan pendek sampai segini gitu, bukan, potong lagi jadi pas gitu sudah. Nah itu, nah singkat waktu rambut saya kan cepet panjang teman-teman. Di situ saya setahun, sudah mendekati hampir 1 tahun. Rambut saya panjang, saya kuncir dong, terus saya jepit di sini. Kalau nggak gitu saya poninya itu saya karetin gitu, saya ke belakangin, terus saya kuncir. Masya Allah itu petaka ya teman-teman ya, disuruh potong rambut. Nah di sini mulai saya melawan karena sudah gerah, pekerjaan nggak ada habis-habisnya, permintaannya macam-macam gitu kan. Karena dari awal saya tidak menekan kontrak harus potong rambut, setiap potong rambutnya panjang. Jadi seingat saya waktu itu saya potong rambut awal, pokoknya permintaan majikan itu dia itu kayak TKW awal mula datang dari Indonesia itu harus potong lagi gitu ya teman. Padahal dia tahu saya itu pindahan finish, pindah gitu kan. Makanya waktu saya rambutnya panjang saya suruh potong, saya komplain sama agent. Gimana nih agent, halo kering agent, ini majikan saya suruh potong rambut, saya nggak mau, saya keluar cara majikan baru itu kan. Di interminate pun saya nggak masalah karena zaman segitu waktu itu di Hongkong ya teman-teman, interminate itu udah budak setiap hari waktu itu di PT ya. Anda yang mau ke Hongkong pasti tahu di PT itu keluar masuk interminate 5-10 tiap hari itu pasti ada kan. Interminate di Hongkong itu luar biasa waktu itu. Nah waktu saya komplain sama agensi, saya tidak mau potong rambut. Kalau saya boleh kerja, saya rapih, tapi saya nggak mau potong rambut. Saya kuncir, walaupun saya kayak inem pelayan seksi pun nggak masalah. Yang penting saya kuncir rambut nggak masalah. Saya nggak memikirkan penampilan ya teman-teman. Yang saya pikirkan di situ adalah kerja. Oke, nah waktu itu majikan saya juga nggak mau. Dalamnya gatel, luarnya gatel. Nah singkat cerita saya nggak mau dong, akhirnya saya minta dipulangin saya ke agent. Tengah malam ya teman-teman saya dipulangin. Akhirnya dari pagi molor-molor itu saya disuruh potong rambut, saya nggak mau. Dia tuh molor waktu teman-teman sampai pekerjaan semua beres. Jahatnya orang Hongkong, maaf jahat, orang Hongkong itu jahat banget. Jam 12 malam saya dipulangkan ke agent. Jadi saya tanpa persiapan kan, nggak beli koper, nggak beli apa gitu kan. Jadi waktu itu yang ada cuma kresek sampah yang hitam gede itu teman-teman. Saya ambil 2. Saya minta izin sama majikan, saya minta kreseknya karena saya bawa baju. Kalau sekarang kamu nggak kasih saya kresek, saya gimana bawa baju saya gimana kan, baju musim dingin, musim panas. Karena di situ saya bukan baru lagi ya teman-teman, jadi baju saya lumayan banyak sih waktu itu. Nah ini sebelum saya cerita lanjutin, nah di majikan ini ya teman-teman beda sama di majikan pertama. Majikan pertama dulu saya setiap minggu itu libur, oke, setiap minggu libur. Di majikan kedua ini libur boleh 1 minggu, tetapi liburnya hari biasa, hari Rabu sama hari Kamis teman-teman. Kalau nggak Rabu ya Kamis. Coba bayangin, libur di hari biasa, libur sama siapa waktu itu teman-teman? Sebenarnya saya protes sama agent, tapi agent tidak menggubris, majikan juga tidak menggubris karena majikan saya agamanya apa gitu lah, Buddha, tapi yang itu yang harus rambut cepak kayak biksu. Nah kayak biksu itu teman-teman majikan saya. Jadi fanatik banget karena dari apartemen itu, di apartemen ya, tapi apartemennya lumayan agak gede sedikit sih. Apartemen atasnya itu rumah kakaknya, rumah ibunya, rumah saudara. Kayaknya satu ruko, kayak ruko itu teman-teman, berapa tingkat itu saudaranya semua teman-teman, kayak gitu ya, jelas ya. Jadi majikan saya itu satu ruko berapa tingkat, 5 apa 6 itu saudara semua, jadi gede gitu ya. Bukan ruko yang kecil-kecil, itu yang gede kayak apartemen tapi gede, 5 atau 6 saya lupa ya. Baru sampai ke atas itu kayaknya semua itu saudara semua. Karena yang di atas tuh ada
TKW juga. Dan kenapa saya protes tidak saya potong rambut saya, karena TKW yang di atas itu rambutnya panjang, teman-teman. Dan alasan mereka kenapa membiarkan mereka panjang, karena mereka sudah lama di situ. Ya saya protes dong, wong saya juga sudah lama di Hong Kong, sudah 2 tahun kan, sudah 3 tahun, kenapa nggak boleh saya potong panjang rambut saya waktu itu ya. Nah singkat cerita sudah ada di situ banyak banyak permintaan lah, liburnya nggak boleh minggu, harus rambut panjang, pelit, makanan pelit, kerja seharian sampai tengah malam, suka dulet-dulet. Pokoknya saya tuh menahan tekanan batin ya teman-teman, fisik, badan saya juga capek, pikiran saya. Karena apa? Waktu itu untuk mengatur waktu itu nggak setiap hari sama teman-teman. Kadang saya suruh ke sana, kadang saya suruh ke sini. Kadang waktu jemput anak ya saya sudah prepare begini, entar jemput anak, masak begini. Itu kadang nggak sama teman-teman. Oh nggak, kamu kesini dulu, kamu belanja dulu segini. Saya nggak tahu. Pokoknya dipermainkan selama saya di situ. Majikan yang kedua itu saya dipermainkan teman-teman. Perasaan saya itu seperti itu. Nah akhirnya saya nggak betah gara-gara cuma harus potong rambut. Oke. Nah akhirnya saya dipulangi tengah malam jam 12 malam itu ya teman-teman. Saya dipulangi ke agent. Di situ majikan saya sebenarnya masih mempertahankan saya waktu itu ya. Waktu mempertahankan majikan saya agar balik lagi ke dia. Karena saya kerjanya oke teman-teman. Saya tidak pernah bantah selain saya disuruh potong rambut gitu. Nah waktu di majikan jam 12 malam itu, majikan laki-laki datang teman-teman. Majikan laki-laki marah pada si istrinya. Kenapa kamu nggak nunggu saya gini? Karena di situ tuh sudah berapa kali ganti TKW teman-teman. Saya pernah dapat informasi dari yang pembantunya yang atas. Tuh, awas di situ sering berapa bulan itu sudah dipulangkan gitu. 2 bulan 3 bulan nggak betah di situ, dipulangin, di terminate gitu. Saya nggak takut lah, yang penting ingat saya itu kerja. Nah singkat cerita, akhirnya majikan laki-laki itu minta sama saya suruh balik lagi. Tapi saya bilang sama agent saya mau kerja, saya bukan hanya mau, tapi saya nggak mau potong rambut karena di sini saya nggak ada kerja. Nah majikan perempuan saya nggak mau. Akhirnya saya ngalah teman-teman. Awalnya saya ngalah. Saya potong rambut, tapi potong rambutnya tuh 1 bulan sekali teman-teman. Jadi saya tuh nggak boleh rambut itu melebihi gitok leher ini. Jadi harus di atasnya leher teman-teman. Itu agama apa ya? Buddha ya? Kayak saya nggak tahu lah, agama Buddha kayaknya teman-teman ya. Kayak biksu kayak gitu. Jadi saya rambutnya itu nggak boleh melebihi ini, tengkok ini ya. Bagi muslim kan nggak bisa kan ya, itu bertentangan. Nah akhirnya saya udahlah ngalah. Majikan, Dadang, saya mau potong rambut, tapi saya maunya ke salon tiap bulan sekali. Saya bilang gitu. Ya milih dong saya. Kalau asal-asal potongan aja saya nggak mau. Terus dia masih nawar teman-teman ya. Itu kakak saya bisa potong rambut gini. Saya nggak mau. Saya maunya ke salon. Saya sengaja teman-teman. Kalau dia mau mempertahankan saya, dia berani keluar uang karena orangnya kaya. Karena saya mau potongnya rapi, bagus. Walaupun potongan lanang ya teman-teman, nggak masalah, yang penting bagus, cakep gitu kan. Akhirnya majikan nggak mau dong, orangnya pelit. Jelas kalau orang pelit nggak mau keluar uang, karena saya maunya di salon setiap bulan. Saya bilang potong 1 bulan sekali rambut saya, tapi saya maunya di salon. Akhirnya nggak mau. Akhirnya sudah kalah majikan saya ya, kalah karena waktu itu saya langsung di agent. Nah selang seminggu saya ditelepon lagi sama majikan, barang masih di sini gini. Nah tempat agent saya dengan majikan saya itu dekat, Norpoint dengan Kos WB teman-teman. Nah disinilah kenapa majikan saya nggak bolehin saya libur di hari Minggu, karena itu saya itu dekat Kos WB teman-teman, jalan kaki di Victoria itu, Taman Victory itu tuh saya jalan kaki paling nggak sampai 5 menit teman-teman. Makanya saya nggak boleh libur hari Minggu, karena tiap hari saya tuh di Victory sekitar itu aja teman-teman. Mau ke ke Depnaker lah, ke
toko Indo lah, beli apa di situ tuh semua saya sudah bisa teman-teman, karena memang saya dekat dengan Causeway Bay, dengan Victory, Taman Victory itu. Makanya saya nggak boleh libur hari Minggu, hari biasa. Nah, oke, singkat cerita ya teman-teman, akhirnya saya balik lagi ya, balik lagi ambil barang saya. Kalau nggak salah itu waktu sisa waktu yang saya jemur ya teman-teman, baju yang saya jemur. Kalau nggak mau sama saya soalnya kan dibuang ya teman-teman, tapi masih telepon saya, ambil barangmu gitu. Ya udah, saya ke Causeway Bay, kan Norpoint sama Causeway Bay dekat ya teman-teman, paling 10 menit ya, nggak sampai gitu. Nah, akhirnya kalau nggak salah waktu itu ya agent saya sama Victory itu deket teman-teman. Victory yang sebelah sana, yang sebelah Causeway Bay sama Norpoint itu. Jadi saya naik tank waktu itu ke Causeway Bay, ke rumah majikan itu ambil. Dia tuh masih nawar teman-teman, kamu benar-benar nggak mau di sini. Saya tuh bukan nggak mau, tapi kamunya aja yang banyak itu apa, banyak penawaran, harus gini harus gini, saya nggak mau lah gitu. Ya udah, akhirnya saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau, udah saya nggak mau. Akhirnya saya cari akhirnya waktu itu habis dari majikan kedua, pikiran saya butek ya teman-teman, stres gitu ya, saya stres di majikan itu. Akhirnya saya minta pulang. Nah, cerita ini saya pulang ya, jadi saya tidak meneruskan kontrak. Jadi kontrak kedua saya cuma 1 tahun teman-teman ya. Jadi saya di Hongkong cuma 3 tahun. Balik ya teman-teman. Nah, balik di Indonesia. Nah, ini awal mula saya menjadi TKW Taiwan. Karena saya trauma sekali di Hongkong, benar-benar trauma. Itu majikan bikin saya luar biasa, kerja nonstop kayak kerja roti dari pagi jam 6 sampai jam 12, kadang sampai jam 2 teman-teman. Majikan saya tuh kadang suka bikin roti sendiri teman-teman, apa-apa bikin sendiri, kadang bikin kue tar sendiri kalau ada apa-apa. Nah, itu kadang sampai jam 3 teman-teman, ya buset pokoknya majikan itu. Saya lelah di situ, fisik saya, pikiran saya pokoknya stres. Akhirnya saya minta pulang sama agent. Waktu itu agent saya bilang sama saya, kamu goblok, kamu bisa cari majikan lagi. Enggak lah, saya mau pulang dulu, saya mau istirahat, saya stres nanti. Benar teman, agak stres sih. Kalau lama-lama di situ mungkin saya stres ya. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, dan di Indonesia tahun 2003, 2004 ya di rumah. 2004 di rumah. Selang 1 tahun 2005 saya masuk PT lagi teman-teman, jurusan Taiwan. Nah, ini ceritanya teman-teman, kenapa saya memilih Taiwan. Waktu itu kan presidennya Megawati ya, dan waktu masa pemerintahan Megawati Indonesia tidak boleh masuk Taiwan kan, waktu itu 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nggak tahu, pokoknya siapa yang pernah ingat bahwa zaman Megawati Indonesia tidak boleh kerja di Taiwan, nggak ada penerbangan ke Taiwan untuk TKW karena waktu itu. Nah, maka waktu itu banyak yang namanya kawin kontrak ya teman-teman, kawin kontrak. Nah, saya masuk PT pertama itu daftar untuk ke Korea. Saya pernah ke Korea, daftar, belum masuk Korea teman-teman, karena tinggi saya tidak memadai. Pertama saya daftar ke Korea, nunggu di Korea hampir kurang lebih berapa bulan, 7 bulan, setengah tahun, tidak ada kabar. Akhirnya kurang lebih 1 tahun ya teman-teman, masuk 2006 Taiwan dibuka teman-teman. Nah, di situ saya langsung masuk, cepet dong, terus masuk. Nah, proses PT masuk, akhirnya saya ke Taiwan. Nah, ini awal mula 2 lagi majikan saya teman-teman. Jadi saya ganti majikan di Taiwan kedua kali. Bentar ya, ini berapa menit sudah? Berapa menit teman-teman? Loh, 29 menit. Cerita nih, gimana nih teman-teman? Dilanjut apa enggak ini? Kalau dilanjut nanti part kedua ya. Ke part kedua saya ke Taiwan. Ini ceritanya lebih seru karena di Taiwan saya ganti majikan 2 kali 3 tahun ya, 2 kali, 1 kali kontrak 3 tahun ya teman-teman. Nah, ini naasnya, saya kerja di kebun teman-teman, di gunung, di Nantou. Ini saya
kerjanya lebih berat lagi karena saya kerja di kebun pinang teman-teman, kayak kaburan. Enggak, saya nggak pernah kabur ya teman-teman, saya nggak pernah kabur. Prinsip saya kalau saya daripada kabur mending saya pulang Indonesia, itu ya teman-teman. Jadi saya tidak akan membebani orang tua juga, tidak mau susah-susah di rantau orang. Selagi masih resmi, kita tuh masih enak untuk melakukan apa saja. Oke, untuk part kedua nanti ke Taiwan, gimana saya ketemu Pak Sua, suamiku ya teman-teman. Terima kasih banyak. Pokoknya tonton terus kelanjutannya gimana cerita saya awal jadi TKW lalu menemukan jodoh di Taiwan. Terima kasih yang sudah menonton di part pertama. Tunggu part keduanya ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang mendukung, yang selalu menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.